Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah aktualisasi ketakwaan. Nama Agil Aditya Gunawan, NIM 206704, kelas 1C D3 Keperawatan. Ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. A. Makna ibadah. Ibadah menurut bahasa etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti memundurkan dan mematuhi, seperti dalam perkataan tarikun mu'abad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat al-ta'ah dan pengabdian al-ta'as tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. B. Klasifikasi ibadah. Ibadah qasah. Ibadah qasah khusus atau ibadah madhah, ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksananya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan seri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh: salat, puasa, zakat, dan haji. 2. Ibadah ammah. Ibadah ammah umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh: minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Thoib, Musdah, dan Adr 2016. C. Fungsi ibadah. Saat kita mendapatkan surprise, misalnya sebuah mobil mewah, kira-kira apa yang terbesit di benak kita padahal hal tersebut tidak pernah kita minta sebelumnya? Mungkin dapat dipastikan bahwa pertanyaan pertama yang akan muncul adalah dari siapa semua ini? Naluri manusia akan selalu bertanya dari siapa dan siapa yang merencanakan ini semua. Melalui proses bertanya ini kemudian kita mengetahui siapa yang memberikan itu semua. Misalnya atasan kita memberinya, apa kira-kira yang akan kita lakukan? D. Syarat diterimanya ibadah. 1. Kesahan suatu amal. Menurut fikih, sah merupakan lawan dari batal, dan perbuatan yang dihukum syah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. 2. Keikhlasan seorang hamba. Melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari 2 kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. 3. Senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Memaksakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati. 4. Ittiba, artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. 5. Melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. E. Prinsip ibadah. Hub, cinta. Quran Surat Al-Maidah ayat 54, artinya, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai, dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. 2. Khauf, takut. Khauf, takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seorang. Allah berfirman, Quran Surat Ali Imran ayat 175, Quran Surat Al-Baqarah ayat 165.
Para ulama membagi kaub menjadi 5 macam, yaitu kaub ibadah, kaub syirik, kaub maksiat, kaub tabiat, dan kaub wam. 3. Raja, harapan. Roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf karena keistimewaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.